Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Rasio Solvabilitas Laporan Keuangan yang studi kasusnya diambil dari Cemerlang, Jakarta 2018-2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini ialah bagaimana perusahaan mampu untuk menutupin hutang perusahaan jangka panjang, lalu menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasikan. Analisis laporan keuangan ini memiliki beberapa tujuan dan juga manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertamanya itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik itu pihak harta kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Selanjutnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, dan yang ketiga untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima yaitu untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depannya, apakah perlu penyegaran atau tidak. Yang terakhir yaitu dapat juga digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Kualitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama total debt to total asset ratio, yaitu rasio total hutang dengan total aktiva, yang bisa disebut rasio hutang. Debt ratio mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik dari jangka pendek maupun yang jangka panjang. Lalu untuk menghitung total debt to total asset bisa menggunakan rumus, yaitu total debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Nah, yang kedua ini yaitu debt to equity atau rasio hutang modal. Rasio hutang modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupin hutang-hutang kepada pihak luar, merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan bisa dibiayai dari hutang. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Untuk pendekatan konversif, besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri. Artinya hutang modal maksimal 100%. Dan untuk menghitung debt to equity bisa menggunakan rumus, yaitu debt to equity sama dengan total hutang dibagi total modal dikali 100%. Nah, berikut ini adalah contoh laporan keuangan dari PT Cemerlang Jakarta di tahun 2018 dan tahun 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh yang pertama. Rasio total debt to total access rasio pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 75% aktiva PT Cemerlang Jakarta dibelanjakan dengan hutang dan 23% aktiva perusahaan dibelanjakan dengan modal sendiri. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29% aktiva PT Cemerlang Jakarta dibelanjakan dengan hutang dan 71% aktiva perusahaan dibelanjakan dengan modal sendiri. Dari hasil perhitungan total debt to total access rasio pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan penurunan ini berarti semakin berkurangnya hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu rasio total debt to equity ratio pada tahun 2018 sebesar 338%, menunjukkan bahwa modal yang dimiliki PT Cemerlang Jakarta lebih kecil dibandingkan dengan hutang yang dimiliki, dan tentu saja resiko itu untuk tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban sangatlah besar pula. Sedangkan pada tahun 2019, persentase untuk rasio ini perusahaan mengalami penurunan sebesar 42%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 PT Cemerlang Jakarta solvable karena rasio rendah atau di bawah 100%, sehingga besar kemungkinan perusahaan dapat menutupi seluruh kewajibannya.
Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Siapapun yang menonton video ini, saya harap dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.